Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatu fid din, saudara-saudari hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah, pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'il maulud bil munkarat, yaitu peringatan keras bagi siapa-siapa yang melakukan perbuatan maulid dengan kegiatan-kegiatan yang mungkar. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini, yaitu kitab milik Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membacakan At-Tanbihat Al-Awwal, yaitu peringatan yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. At-Tanbihatul Awwal, peringatan pertama. Yu'khadhu min kalamil ulama al-ati dzikruhu annal maulidal ladzi yastahibbuhul a'immah huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Yu'khadhu, diambil, yaitu berdasarkan, min kalamil ulama, ucapan para ulama, al-ati, yaitu yang akan disebutkan, al-ati dzikruhu, yang akan disebutkan di bawah ini, annal maulid, bahwa sesungguhnya maulid Nabi, alladzi yastahibbuhul a'immah, yang menurut para ulama hukumnya adalah mustahab, disukai, ya, atau sebagian ibarat mengatakan mustahab ini sunnah, ya, tetapi mustahab berbeda dengan sunnah dalam beberapa hal. Misalkan disebutkan mustahab melafadzkan niat, ya. Apakah ada dasar dari nas? Tidak, ya. Tidak bisa dikatakan ada dasar yang sharih dari nas, tapi hal itu ada qarinah-qarinah yang menjadikan hal itu menjadi mustahab. Ala kullin yustahabul a'immah, yang disukai oleh para ulama, ya, para imam-imam, yang memperbolehkan tentunya dalam tanda kutip, karena di sana ada yang melarang, yang merayakan maulid dan membid'ahkan tentang hal ini. Di sisi lain ada yang memperbolehkan dengan syarat-syarat yang akan disebutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini. Wa ijtima'un nas, yaitu hal itu adalah berkumpulnya manusia. Wa qira'atu, dan membaca, ma tayassara minal Qur'an, apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, ini yang dimaksud, hal-hal ini akan disebutkan ini yang boleh dalam perayaan Maulid. Wa riwayatil akhbar, dan meriwayatkan akhbar al-waridah, yaitu kabar-kabar yang ada riwayat, yaitu hadis Nabi maksudnya. Fi mabda'i amrin Nabi, di awal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dilakukan adalah membaca Al-Qur'an, membaca hadis, membaca sirah Nabi, ya. Wa ma waqa'a fi hamlihi, dan apa-apa yang beliau tanggung dalam urusan dakwah, ya, kehidupan beliau. Wa maulidihi minal irhasat, dan kelahiran beliau dari pra-kenabian, dari sebelum diangkat menjadi nabi. Wa ma ba'dahu, dan setelah diangkat menjadi nabi. Min siyarihil mubarakat, dari perjalanan beliau yang penuh berkah. Ya, ada orang mengingkari bahwa kehidupan Nabi adalah kehidupan yang penuh berkah di dalamnya. Tsumma yudha'u lahum ta'am ya'kuluna wa yansarifun. Setelah melakukan hal itu, mengaji, membahas hadis, membahas sirah, kisah Nabi, ya, dari sebelum diutus diangkat menjadi nabi, gimana sampai disebut sebagai shadiqul amin misalkan, gimana akhlak-akhlak beliau, diangkat menjadi nabi dengan apa, diangkat menjadi rasul dengan apa. Setelah itu makan makanan, ya, ya'kulunahu, ya, yaitu memakan at-ta'am, maksudnya kembali ke ta'am. Wa yansarifun, kemudian pulang, habis itu pulang. Ini yang disebut dengan maulid. Wa in zadahu ala dzalik dzarbat dufuf, seandainya ditambah lagi, mungkin ingin ada rame-ramenya lah istilahnya, dengan menabuh rebana,
ma'a mura'atil adab fala ba'sa bidzalik. Dengan memperhatikan adab. Dalam menabuh rebana juga ada asal-asalan. Terkadang orang nabuh rebana sambil joget-joget tidak jelas. Sini disebut dengan memperhatikan adab. Nanti di akhir kitab ini juga akan dijelaskan ketika tidak ada adab maka itu berbahaya, bisa menjadikan seseorang keluar dari keislaman. Yang dibahas cerita Nabi, sirah Nabi, tetapi yang dilakukan hal-hal kemungkaran. Ini yang diperbolehkan oleh beliau rahimahullah. Faqad qala Syekh Syihabuddin, berkata Syekh Syihabuddin Abu Muhammad, itu kunyahnya adalah Abu Muhammad Abdurrahman ibn Ismail, namanya adalah Abdurrahman ibn Ismail al-ma'ruf bi Abi Syamah rahimahullah, yang dikenal dengan Abu Syamah. Abu Syamah ini adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau adalah guru dari Imam Nawawi rahimahullah. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Nawawi? Kitab-kitab beliau ada di mana-mana. Al-Azkar, Hadis Arba'in An-Nawawi, kemudian Riyadhus Shalihin dan yang semisalnya, kitab-kitab yang luar biasa. Ini adalah guru beliau Abu Syamah rahimahullah. Fi kitabil musamma, dalam kitabnya Al-Musamma yang diberi judul Bil Ba'ithi, judulnya ada Al-Ba'ith fi Inkaril Bid'ai wal Hawadith. Ini judul kitab beliau. Beliau mengatakan, wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina, dan di antara bid'ah yang baik. Loh, kok bid'ah menjadi baik? Karena ulama berbeda pendapat apakah bid'ah itu semuanya sesat atau ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang tidak sesat. Lalu Nabi mengatakan setiap bid'ah adalah sesat. Tetapi kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang madmumah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Dalam mazhab Syafi'i, bid'ah itu terbagi menjadi dua. Bahkan Imam Nawawi atau Imam Nawawi rahimahullah menjadi bid'ah menjadi 5 bahkan. Di sini Abu Syamah menjelaskan bid'ah yang baik. Ini masalah khilaf perselisihan di antara para ulama. Sekarang kita tidak ribut. Fi zamanina, di zaman kita, maka yuf'alu bi madinatil irbil, yaitu bid'ah yang baik di zaman kita, yaitu di zaman Abu Syamah yang dimaksud. Ulama Quran abad ke-6 kalau tidak salah. Maka yuf'alu, apa yang dilakukan, bi madinati Irbil, di kota Irbil, di negeri Irbil. Jabarahallahu ta'ala kulla amin fil yaumi al-muwafiq li yaumi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, jabarahallah, semoga Allah menyempurnakan kota ini, maksud kulla amin, di setiap tahun, ketika sampai al-muwafiq, yang bertepatan dengan liyaumi maulidin Nabi SAW, ketika lahirnya Nabi. Apa yang dilakukan kota ini sampai Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendoakan seperti ini? Minas shadaqat, karena di kota itu ketika ada maulid Nabi, mereka banyak bersedekah. Wal ma'ruf, dan banyak melakukan perbuatan baik. Wa izhariz zinah, dan menampakkan kenyamanan, wasyurur, kebahagiaan di hari itu. Fa inna dzalika ma'a ma fihi minal ihsan, karena perbuatan tersebut, fa inna dzalika, karena perbuatan tersebut, ma'a ma fihi, dengan apa yang di dalamnya minal ihsan, dari perbuatan baik. Di hari itu maksudnya ada perbuatan baik dan semisalnya, ilal fuqara, kepada orang-orang fakir. Musy'irun bimahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musy'irun, merasakan, menunjukkan, bimahabbatin Nabi, rasa cinta orang yang bersedekah tadi di hari itu karena Nabi lahir di waktu itu sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimi, dan mengagungkan beliau, wa jalalihi fi qalbi fa'ilihi, dan orang melakukan kegiatan itu, bersedekah, memberi makan kepada orang fakir, miskin dan semisalnya, itu terbentuk dari jalalihi fi qalbi fa'ilihi. Jalal yaitu penghormatan, fi qalbi, di hati, fa'ilihi, orang melakukan hal itu. Wa syukrillahi ta'ala, dan bersyukur kepada Allah ta'ala,
ala ma manna bihi, atas apa yang ma manna bihi, apa yang diberikan kepadanya, kepada orang yang tadi bersedekah, min ijadi rasulihi alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, min ijad, dari diutusnya, diadakan nabi rasul, alladzi, yang arsalahu, diutus ya dengannya tadi, dengan nabi tadi, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il mursalin, dan salawat dan salam kepada beliau dan kepada seluruh para nabi dan rasul. Ya, kemudian dilanjutkan agak banyak ini. Wa kana awwala man fa'ala dzalika bil musili asy-syekh Umar ibn Muhammad al-Mulla. Wa kana awwal man fa'ala dzalik. Wa kana, dan sesungguhnya, awwalu man fa'ala dzalik, awwala yaitu orang yang pertama, fa'ala melakukan hal itu, yaitu Maulid Nabi. Beliau bernama Syekh Umar ibn Muhammad. Syekhnya namanya Umar ibn Muhammad al-Mulla. Ahadus solihin, salah seorang orang soleh, al-masyhurin, yang dikenal di zaman itu. Ya, makanya di sini nanti ketika ulama-ulama emang mengatakan bid'ah dan tidak boleh lakukan, karena mengatakan ini asalnya bukan dari Islam, ini dari Daulah Fatimiyah, tidak ada nas yang sharih. Tapi di sini disebutkan yang melakukan pertama kali adalah Syekh Umar bin Muhammad al-Mulla, salah seorang orang soleh. Wa bihi iktada fi dzalika sahibul irbil, dan dengannya, ya dengan sebab beliau, maka penduduk kota Irbil, ya, iktada, mengikuti perbuatan beliau, penduduk kota Irbil. Ya, jadi dengan apa yang dilakukan oleh beliau dengan kegiatan ini, maka penduduk kota Irbil tadi mengikuti. Wa ghairuhu, dan selainnya, bukan sampai di situ saja, semua kota pun akhirnya mengikuti sampai di negeri kita ini. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Wa kana awwala man wa qala Syekh, dan Syekh Yusuf ibn Ismail, Syekh Yusuf ibn Ismail An-Nabhani rahimahullah, fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Musamma, yang dinamakan Anwaril Muhammadiyah, dalam kitab yang bernama Anwaril Muhammadiyah, yaitu Anwarul Muhammadiyah. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam, dan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, di Makkah, fi daril lati kanat li Muhammad ibn Yusuf, lahir di Mekah, di rumahnya Muhammad ibn Yusuf. Ya, kami sendiri tentang hal ini di sini disebutkan lahir di rumah Muhammad ibn Yusuf. Wa ardu'athu, dan beliau disusui di situ. Wallahu a'lam akan hal ini. Sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad disusui di situ. Thuwaibatu atiqatu Abi Lahab, disusui oleh Thuwaibah, yaitu budak yang dimerdekakan oleh, budak wanita yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. A'taqaha hina basyarathu biwiladatihi, yaitu dibebaskan Thuwaibah tadi ini yang menyusui Nabi ketika Abu Lahab mendapatkan kabar gembira. Basyarathu, ya, ketika Abu Lahab mendengar kabar gembira, ya, Nabi lahir, kabar gembira ini dibawa oleh Thuwaibah. Thuwaibah datang kepada Abu Lahab mengatakan, kamu punya ponakan yang baru lahir. Sehingga Thuwaibah dibebaskan oleh Abu Lahab. Biwiladatihi, dengan kelahiran beliau, alaihi salatu wassalam, akhirnya beliau Nabi Muhammad SAW. Waqad ru'ya Abu Lahab, dan telah ditampakkan, ru'ya itu dari ro'a, ro'a melihat, ru'ya artinya dilihatkan, ditampakkan. Abu Lahab ditampakkan ba'da mautihi, setelah beliau wafat, setelah beliau mati. Fin naumi, dalam keadaan tidur, mimpi maksudnya. Fakila lahu ma haluka, kemudian fakil, dikatakan kepada lahu Abu Lahab, ma haluka, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab.
Ya, setelah Abu Lahab mati, kemudian ada orang mimpi tentang keadaan Abu Lahab. Maka ditanya kepada orang ini. Orang ini bertanya kepada Abu Lahab, apa yang kau rasakan? Faqala finnar. Abu Lahab mengatakan di neraka. Ini menunjukkan meskipun orang itu keturunan Nabi, kalau tidak taat kepada Nabi, ya tidak beriman kepada Nabi, tetap masuk neraka. Abu Lahab paman Nabi nih. Apalagi orang yang di bawahnya tentunya. Ya, jangan merasa aman dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali annahu, sesungguhnya, khuffifa anni, khuffifa artinya diringankan. Khuffifa anni, diringankan untukku, fi kulli lailatis naini, di setiap malam Senin. Kenapa? Apa yang diringankan itu? Wa amussu min baini usbu'ayya. Amussu, aku menghisap. Aku menghisap dari dua jariku ini. Hata ini mengisyaratkan dengan ini. Ya, dengan ujung jari beliau. Ya, ujung jarinya. Hata ini, dua jari ini. Ma'an. Jadi setiap malam Senin keluar dari dua jarinya air. Wa asyara biroksi usbu'aihi, mengisyaratkan dengan ujung dua jarinya. Ya, bisa minum air, oleh Allah diberi air setiap malam Senin. Kemudian dilanjutkan. Wa anna dzalika bi'itaqi li Thuwaibah. Kenapa sampai dapat fadilah itu? Karena aku membebaskan budakku yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah dibebaskan karena bawa kabar, itu kamu punya ponakan baru lahir. Dibebaskan. Indama basyaratni biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Thuwaibah membawa kabar, basyaratni, memberikan kabar gembira, basyarat yaitu Thuwaibah, ni diriku, biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biirdo'iha lahu, yaitu dengan menyusui dia untuk Nabi Muhammad sallallahu. Kemudian dilanjutkan oleh beliau. Wa qala Ibnul Jauzi, dan berkata Ibnul Jauzi, fa idza kana hadza Abu Lahab. Ibnul Jauzi berkata, siapa tidak kenal dengan Ibnul Jauzi? Fa idza kana, kalau seandainya yang demikian itu, hadza, kalau ini, perbuatan ini, Abu Lahab yang berbuat ini, al-kafir, orang yang kafir, Abu Lahab kafir, tidak ada yang meragukan hal itu. Bahkan ketika beliau hidup, Allah telah menuliskan surat berfirman kalau Abu Lahab di neraka, masih hidup. Alladzi nazala al-Qur'an bidhammihi, yang Al-Qur'an nazala turun, bidhammihi, dhammi yaitu mencelanya, masih hidup sudah dicela oleh Al-Qur'an. Juzia artinya dibalas. Juzia bifarhihi, dengan sebab ia bahagia waktu Nabi lahir. Lailata maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab bahagia ketika maulidin Nabi lahir di hari itu. Famahalul muslim, maka bagaimana halul muslim, keadaan orang muslim, al-muwahhid, yang beriman, yang bertauhid kepada Allah, min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi. Kalau orang kafir saja dibalas dengan itu, maka bagaimana dengan orang yang beriman, gitu loh maksudnya. Ya. Wa yasurru bimaulidihi, dengan kelahiran beliau. Wa yasurru, yaitu orang yang berbahagia dengan kelahiran Nabi SAW. Wa yabdhulu ma tasilu ilaihi, dan mengeluarkan semua yang tasilu ilaihi, yang bisa membuat dirinya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kudratuhu, yaitu mengeluarkan semua kemampuannya agar bisa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Fi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, agar bisa mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW. La amri innama, dan la amri, dan demi umurku, maksudnya demikian, dengan sesungguhnya umurku ini, innama yakunu jazauhu minallahil karim, sesungguhnya jazauhu, balasan untuknya dari Allah SWT yang maha agung, yang maha mulia. An yudkhilahu bifadlih,
dimasukkannya dia bifadlihi dengan keutamaan dari Allah al-amim yang umum yang luas, jannatin na'im, jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Walazal ahlul Islam, dan demikian berjalan ahlul Islam yaitu kaum muslimin, yahtafiluna bi syahri maulidihi alaihi salatu wassalam, yahtafilun berpesta, ya, berbahagia, bi syahri dengan kelahiran, ya, dengan bulan, maulidihi dengan bulan kelahiran, alaihi salatu wassalam yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wa ya'maluna al-walaim, dan melakukan walimah acara. Di waktu itu dilakukan walimah acara. Wa yatasaddaquna bi anwa'is shadaqat, dan bersedekah, yatasaddaqun bersedekah, mereka bersedekah bi anwa'is shadaqat dengan berbagai macam sedekah. Wa yudhiruna surura wa yaziduna fil mubarrat. Wa yudhirun, dan menampakkan as-surur, mereka menampakkan kebahagiaan. Wa yaziduna, dan menambah fil mubarrat, dan menambah lagi, bukan hanya bahagia, mubarrat, amalan-amalan ketaatan sebanyak mungkin. Wa ya'tanuna bi qiraati maulidihi al-karim, dan mereka melakukan hal-hal yaitu membaca kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Wa yadharuna alaihim, dan menampakkan kepada mereka min barakati kulli fadlin amin, menampakkan amalan-amalan yang mereka lakukan agar mendapatkan berkah dari hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Allamah Ahmad ibn Hajar rahimahullah mengatakan fi kitabihi, dalam kitabnya Asy-Syahadah min Tuhfatil Muhtaj, ya, syahadah dari Tuhfatul Muhtaj, yaitu beliau mengatakan yajuzu dufun, yaitu diperbolehkan duf, yaitu menabuh rebana, ay darbuhu, yaitu menabuh, dorbu yaitu memukul, maksudnya menabuh, hu yaitu rebana, wastima'uhu, dan mendengar tabuhan rebana tadi, li'ursin, untuk acara walimatur urus, li'annahu sallallahu alaihi wasallam aqarrahu Juwairiyat, li'annahu, karena Nabi Muhammad SAW aqarrah, memberikan ikrar, artinya tidak melarang, Juwairiyat, yaitu budak-budak wanita, dorobna, yang menabuh rebana, bihi, dengan rebana tadi, hina bana Aliyun bi Fatimah, ketika Fatimah sama Ali nikah. Ya, bana artinya melakukan hubungan pernikahan, bukan nakah saja, tapi bana. Karramallahu wajhahuma, dan semoga Allah memuliakan wajah keduanya. Ya, radhiyallahu anhuma. Bahkan qala, bahkan berkata, liman qalat, bagi wanita yang berkomentar, di situ ada wanita yang sedang berkomentar, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, wa fiha nabiyyun, di sana ada nabi, ya'lamu ma fi ghadin, ia mengetahui apa yang akan terjadi, artinya dengan wahyu dari Allah, ya, nabi ini akan mengetahui, kalau dilarang ya dilarang, kalau boleh ya boleh kita lakukan, kalau dilarang orang tidak akan diam nabi. Ya, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang melakukan azl. Mereka mengatakan, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami melakukan azl. Ini pembahasan fikih sebenarnya, tapi keceplosan. Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Ini kita melakukan azl sedangkan Al-Qur'an turun. Kalau Allah mengharamkan hal itu, maka Nabi akan mengatakan tidak boleh. Tapi Nabi tidak mengharamkan, tidak melarang. Jadi itu boleh. Di sini juga wanita ini, tidak tahu disebutkan siapa namanya, mengatakan di situ ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi. Artinya kalau kita dilarang, Nabi akan langsung menegur kita. Da'i, biarkan saja. Hadza, biarkan saja ini. Wakuli, dan katakanlah, dendangkanlah, senandungkanlah. Billadzi, ya, takulin, ucapkanlah apa yang biasa kalian ucapkan kalau ada acara itu. Nah, apa, memuji dan yang semisalnya. Ai min madhin, ya, di sini disebutkan, yaitu dari puji-pujian. Ba'dil maktulin bi Badr, dari puji-pujian untuk orang-orang yang telah wafat di perang Badar. Waru al-Bukhariyu, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa sahha khabaru faslun ma bainal harami wal halal. Wa sahha, dan telah sahih, kabar yaitu hadis, faslun yaitu pemisah, ma bainal harami wal halal,
pemisah antara yang haram dan halal, ad-darbu bid-duf, yaitu menabuh rebana. Wa khabaru a'linu hadzal nikah, yaitu dan hadis lain, khabar yaitu kabar hadis lain, a'linu umumkanlah hadzal nikah ini, wa ja'alu fil masajid dan selenggarakanlah di masjid. Wadribu alaihi bid-duf, dan tabuhlah acara rebana, bid-duf dengan rebana, wa sanaduhu hasan, dan sanadnya hasan, wa tad'ifut Tirmidzi lahu mardud, dan pendhaifan dari Imam Tirmidzi itu tertolak. Wa min thamma akhadzal Baghawi, dari sini Imam Baghawi yaitu mengambil pendapat, wa ghairuhu minhu, dan selain Imam Baghawi rahimahullah, annahu sunnah, yang demikian ini sunnah, fil ursi, dalam acara walimatul urs, wa nahwihi, dan yang semisalnya, wa khitan, dan khitan, li'anna Umar radhiyallahu anhu, karena Umar radhiyallahu anhu yukirrun, yaitu mengikrarkan tentang hal ini, fihi, di dalamnya, kan nikah, sebagaimana nikah, wa yunkiru fi ghairihima, dan mengingkari yang ada pada selainnya. Wa rawahu Ibnu Abi Syaibah, dan diriwayatkan oleh Imam Abi Syaibah, kadzalika ghairihuma, dan yang semisalnya, kata Imam Abu Syaibah, ada riwayat lain yang mengatakan selainnya itu diperbolehkan. Wa min kulli surur, dan setiap acara-acara kebahagiaan. Fil ashah, dalam pendapat yang sahih, li khabari Tirmidzi, dalam kabar Imam Tirmidzi, wa Ibnul Hibban, dan riwayat Imam Ibn Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad SAW lamma raja'a, ketika kembali ilal Madinah, ke kota Madinah, min ba'dhi maghazihi, dari sebagian peperangan, ya, qalat lahu, berkata kepada beliau SAW, jariyah, yaitu budak wanita, sauda, ya, budak wanita hitam maksudnya, inni nazartu, diriku bernazar, in raddakallah, seandainya Allah mengembalikan dirimu, wahai Nabi Muhammad, maksudnya saliman, dalam keadaan selamat, tidak meninggal, dalam keadaan sehat-sehat saja, an adriba baina yadaika bid-duf, aku akan menabuh di hadapanmu dengan duf, yaitu rebana. Artinya bersyukur karena Nabi kembali, bid-duf. Faqala laha, kemudian Nabi berkata laha, kepada wanita ini, in kunti nazarti, kalau kalian ini bernazar, ya, kamu ini bernazar kepadaku, fa'aufi, maka sempurnakanlah binadharik, sempurnakanlah nazarmu. Nazar secara asal hukumnya adalah tidak disukai, karena nazar tidaklah keluar kecuali dari lisan orang-orang yang pelit. Ya, kalau aku lulus aku akan melakukan, tapi para ulama mengatakan sudah nazar, sempurnakan, dan selain tidak melakukan nazar. Wa hadza yashhadu li bahthil Bulqini, wa hadza, dan yang demikian ini yashhadu, diperkuat oleh bahthi al-Bulqini, yaitu penjelasan Imam Bulqini, yaitu salah seorang ulama besar juga, anna darbahu linahwi kudum, yaitu dorbu, menabuh rebana, linahwil kudum, untuk datangnya alim, orang yang alim, atau pemimpin, au sultan, la khilafa fihi, atau orang yang bermanfaat. Sultan maksudnya orang yang bermanfaat untuk orang-orang muslim, maksudnya la khilafa fihi, tidak ada larangan di dalamnya. Wa yashhadu aidzan, dan disaksikan juga, diperkuat juga, binadbihi biqasdis surur, hal ini disunahkan untuk mendatangkan kebahagiaan, bikudumi nahwi alimi linaf'il muslimin, ketika ada datang orang alim untuk bermanfaat bagi orang-orang muslim. Idzil mubah la yan'aqidu nadaruhu, karena hal mubah ini la yan'aqidu, tidak sah dijadikan nazar. Kalau seandainya mubah maka tidak sah dijadikan nazar. Karena kenapa? Wala yu'mar biwafaihi, kalau perkara itu mubah tidak harus disempurnakan. Ya. Lakin marrofi fihi fin nuzur, tetapi marrofihi, yaitu dalam pendapat yang asoh, yang fihi, akan tetapi lakin marrofihi, dalam pendapat yang kuat, fin nuzur, dalam permasalahan nazar tadi, ziyadah, ada tambahan. Ya, kenapa tadi bernazar untuk menambah rebana? Karena ada tambahan di situ, gitu loh.
la budda min istihdhariha huna. Harus kita sampaikan di sini. Wa yubahu au yusannu inda man qala binadbihi. Diperbolehkan atau disunahkan bagi yang berkata ini dikatakan sebagai perkara yang mandub. Kemudian ada suatu permasalahan. Wa in kana fihi jalajil. Jalajil ini seandainya, wa in kana, seandainya fihi di dalam rebana itu ada jalajil, ada kecer-kecer itu. Li itlaqil khabar. Ya, karena hadis umum, yang di atas ini hadisnya umum kan? Wa di'a'u annahu, dan pengakuan atau persaksian annahu, bahwa sesungguhnya dia lam yakun, ya, yaitu persaksian kalau di rebana itu udah ada jalajil. Ya. Di rebana yang disebutkan dalam hadis tidak ada kecer-kecer yang bunyi kayak besi-besi. Tidak ada di situ kan dalam hadisnya. Maka gimana? Li'itsbatihi, untuk menetapkan hal ini. Maka butuh penguat. Kok bisa di zaman sekarang make, di zaman dulu tidak make? Wahia, apa sebabnya? Wahia imma nahwu hilakin. Ya. Karena hal itu ada ya seperti kelintingan atau apa, hilak ini kayak gelang ya, gelang bayi, tuja'alu dakhiluhu kadufin, yang dia dimasukkan di dalam rebana tadi, kadufil Arab ya, rebana Arab, kemudian dikasih hal-hal seperti itu. Au sunujin, atau kecer-kecer tadi, irodun, yang lebih lebar, dibuat lebih lebar lagi ya. Nah, ada rebana besar banget dan besi-besinya itu besar. Min sufrin, dari kuningan. Tuja'alu fi khuruqi dairatihi, diletakkan dairatihi, di lubang sekeliling duf. Ya, kalau ada rebana kemudian di pinggirnya bisa kita lihat ada besi-besi itu. Itu yang dimaksud di sini. Kaduf fil ajam, ini yang dimaksud dengan duf, yaitu rebana orang ajam, yaitu orang selain orang Arab. Bihilli hadhihi jazamal hawi, maka kata beliau rahimahullah, dengan hal ini maka dalam kitab Al-Hawi, Sahibil Hawi, penulis kitab Hawi mengatakan halal ini, yaitu Hawi Shaghir, wa ghairuhu, dan selainnya mengatakan ini boleh. Wa nazal Adro'i, tetapi Imam Adro'i naza'a, menolak. Bi annahu asyadda itroban, karena ini bisa membuat lebih lalai. Yang diperbolehkan rebana, bukan rebana seperti ini. Minal malahi, akan menambah lalai. Minal malahi, dari hal-hal yang melalaikan yang biasa. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i musik ini haram mutlak. Ya. Al-muttafaq, yaitu yang telah sepakat, ala tahrimihi, telah sepakat akan keharamannya. Ya, kalau memang beneran berpendapat dengan pendapat mazhab Syafi'i, harusnya kenceng, musik haram, tidak seperti di negeri kita maulid tapi nyadar musik. Wa atola wa naqala, ya, maksudnya dijelaskan dengan panjang tentang hal ini. Wa naqala an jami'i hurmatahu, dan telah dinukil dari seluruh ulama-ulama mazhab khususnya tentang haramnya hal ini. Wala farqa baina darbihi, dan tidak ada beda menabuhnya, yaitu menabuh rebana, min rojulin awim ro'atin, ditabuh oleh laki-laki atau wanita. Wa qaulul Halimi, dan ucapan Imam Halimi, yakhtassu hilluhu bin nisa, raddahu Subki. Tetapi Imam Halimi mengatakan boleh kalau dipakai oleh wanita, tetapi Imam Subki mengatakan tidak boleh. Lalu tentang hal ini, yang diperbolehkan adalah membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca sirah Nabi, makan pulang, sudah selesai. Kalau menabuh rebana sekedarnya saja. Mungkin sampai sini saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kurang ilmu yang saya